Banyak di antara kaum muslimin yang tidak menyadari kalau mereka terjerumus dalam dosa besar ini dan kena ancaman yang sangat luar biasa, baik itu hukuman di dunia, juga lebih parah lagi di alam barzakh kuburan dan di neraka nantinya bila tidak bertaubat. Ghibah ini disebutkan dalam sebuah hadis tentang definisinya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2589. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Apa kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Qila, maka ditanyakan kepada Nabi SAW, Ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya yang aku ucapkan itu sebenarnya ada pada dia? Walaupun dia tidak suka, kekurangan misalnya, atau aib, atau apa saja. Qala in kana fima ma taqul, atau in kana fihi ma taqul, faqad ibtabtahu. Kalau seandainya ada padanya apa yang sedang kau ceritakan itu, yang kau anggap layak untuk bisa disampaikan, maka kau telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Dan kalau seandainya tidak ada padanya, berarti kau telah memfitnahnya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, di jilid 16 halaman 129, beliau mengatakan, ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain saat ia tidak ada, saat pembicaraan terjadi. Juga beliau mengatakan dalam kitab yang lain, tepatnya kitab Al-Azkar di halaman 597, beliau mengatakan secara rinci, ghibah adalah sesuatu yang amat jelek namun tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya ini atau tergelincir lisan seperti ini hanyalah sangat sedikit. Ghibah membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, sesuatu yang diceritakan ada pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara berjalan, gerak-gerik, wajah yang ceria ataupun wajah yang cemberut, kebodohan, kefasihan lidah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Cara ghibah bisa melalui lisan, tulisan, isyarat, bahkan isyarat itu dengan mata, tangan, kepala atau yang semisalnya. Dari yang kita dengar dari hadis tadi tentang definisi ghibah dan apa yang dirincikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, berarti hampir semua kita bisa bahasakan yang bertujuan menyampaikan apa yang tidak disukai oleh orang yang sedang kita sampaikan tentang dia, masuk dalam dosa ini. Hasan Basri dan Masruq rahimahullah, ulama-ulama tabi'in menyebutkan, mereka mengatakan ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. Jika yang dibicarakan sesuatu itu tidak benar, maka lebih besar lagi karena dia adalah fitnah. Dinukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam, jadi 26 halaman 167. Dalam Majma' al-Ansar, kitab yang masyhur, jadi 2 halaman 550 disebutkan, segala sesuatu yang ada maksud untuk menggibah, menyebutkan apa yang tidak disukai oleh orang yang sedang kita bicarakan, termasuk dalam ghibah, dan hukumnya adalah haram. Pernah ada seseorang bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 6 halaman 136. Ada seorang wanita berkunjung dan bertamu ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setelah selesai dia sampaikan hajatnya dan wanita itu mau keluar atau sudah keluar dari rumah Aisyah, Nabi SAW ada di situ. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan isyarat dengan tangannya seakan-akan menggambarkan wanita itu pendek. Itu saja, cuma isyarat tangan. Ya, mengisyaratkan kalau wanita yang tadi datang itu tubuhnya pendek dan tidak ada hajat untuk menyampaikan orang itu pendek atau tinggi, kecuali memang yang disampaikan apa yang sedang dia inginkan untuk ditanyakan. Maka Nabi SAW spontan mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, qad tabtihi atau qad tabtiha, artinya engkau telah menggibahnya. Jadi isyarat saja sudah cukup kena dosa ini. Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah dengan sangat jelas dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka-prasangka.
Karena sebagian prasangka itu pasti dosa. Artinya dalam Islam kita disuruh ambil berita yang pasti saja. Selama masih prasangka tinggalkan. Dan jangan kalian saling memata-matai. Jangan saling menggibah satu sama yang lain. Tepatnya bahasa Indonesia adalah menggunjing. Apakah kalian mau, lalu Allah sebutkan hukumannya orang yang menggibah di sini. Apakah kalian mau memakan daging saudara kalian sementara dia sudah jadi bangkai, lalu kalian tidak mau itu? Maka bertakwalah kepada Allah, artinya patuh pada Allah, hati-hati jangan sampai terjerumus dalam pelanggaran ini. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Maksudnya bagi orang yang pernah melakukan lalu kemudian mereka bertaubat. Asy-Syaukani berkata berhubungan dengan ayat ini, dalam buku yang masyhur Fathul Qadir di jilid 5 halaman 87, beliau mengatakan Allah Ta'ala memisalkan ghibah dengan memakan bangkai seseorang karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Lalu dikatakan dalam ayat ini, kata beliau, ada isyarat bahwa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia haram untuk dimakan, maka demikian pula kehormatannya. Ayat ini melarang setiap muslim menggibah dengan perbuatan, dan perbuatan itu dipastikan perbuatan jelek, penuh dengan dosa dan pelakunya tercelah. Qatadah rahimahullah berkata, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayit atau bangkai penuh dengan ulat untuk engkau makan, maka ketahuilah demikianlah buruknya jika engkau menggibahnya saat ia masih hidup. Dinukil dari kitab Jami' al-Bayan wa Ta'wil Ayatul Quran, jilid 26 ayat 169. Dan kita perlu teman-teman sekalian merenungi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang akan kami sampaikan. Namun sebelumnya, hukum ghibah ini secara mutlak ulama sepakat haram. Dinukil dari kitab Kunuz Riyadus Salihin, jilid 18 halaman 164, disebutkan para ulama sepakat akan haramnya ghibah. Dan ghibah termasuk dosa besar. Kalau dosa kecil bisa dimaafkan dengan orang wudu, sholat, dan semua amal soleh bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, maka berarti wajib taubat nasuha. Ada rincian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat dari dosa besar, kalau umum dosanya, maka itu dengan cara misalnya orang berzina, maka dia taubatnya meninggalkan dosa itu seketika, menyesali, yang kedua dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Tapi kalau dosa itu berhubungan dengan hak manusia, misalnya mencuri, maka selain tobat kepada Allah, wajib minta keridhaan terhadap barang yang pernah dicuri, atau kalau tidak, dikembalikan barang yang pernah dicuri. Kalau pernah memukul fisik, minta keridhaannya. Kalau tidak, maka berikan badan kita juga untuk dipukul yang dikenal namanya kisos. Begitu juga dengan orang yang mencoreng kehormatan seseorang, menghinanya, yang menggunjingnya, memfitnahnya, sudah merusak kehormatan orang ini, maka dia wajib taubat kepada Allah SWT dengan 3 syarat tadi, meninggalkan dosa itu, menyesal dan janji sama Allah tidak akan mengulangi, ditambah yang keempat adalah meminta kehalalan dari orang tersebut, dan kalau dia tidak memaafkannya, maka terus dia berusaha untuk minta maaf dan menjelaskan kepada orang-orang yang pernah dia sampaikan, saya pernah menggunjing fulan. Pasti Anda ingat siapa orang yang pertama Anda telepon untuk gosipin seseorang yang jadi target. Teman-teman dekat misalnya. Katakan saya pernah ceritakan tentang seseorang ini buruk. Maka saya menarik perkataan saya dan saya bertobat kepada Allah. Kalau dia sebarkan setelah itu dosa dia. Tapi kita harus memberhentikan dosa yang sudah kita sebarluaskan. Oleh karena itu teman-teman sekalian sudah kita ingatkan di khutbah yang lalu. Di bahaya lisan satu, hati-hati dengan lidah. Ingat riwayat yang kata Nabi SAW kepada sahabat yang mulia, ya, Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW mengatakan, mau enggak saya tunjukkan kamu keselamatan dari semua perkara, kau pasti akan aman. Maka kata beliau, tentu. Kata Nabi SAW sambil memegang lidah beliau, ya, amsik alaika hadza, kontrol ini darimu. Jadi ini berbahaya sekali, karena kalau ini salah maka akan salah semuanya. Juga sudah kita ingatkan hadis riwayat Muslim yang kata Nabi SAW, kalau anak Adam tiba di pagi hari, seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisan dan berkata, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami. Karena kami hanya ikut dengan kamu. Kalau kau lurus, kami lurus. Kalau kau bengkok, maka akan bengkok. Teman-teman sekalian, rugi sekali, dan bayangkan ini ruginya kalau seseorang di antara kita sudah sibuk dengan amal saleh. Salat, menjaga 5 waktu, tutup aurat, berusaha mencari pendapatan halal, sudah berbuat baik banyak hal.
Tapi subhanallah semua itu dinikmati oleh orang-orang yang telah kita ganggu dengan lisan kita. Pada hari kiamat nanti mereka akan datang dan akan menuntut solat kita akan diambil, puasa kita akan diambil, zikir kita akan diambil, semua ibadah kita bisa diambil dan bisa habis. Hadis yang masyhur yang Anda sudah tahu semuanya tentang masalah orang yang bangkrut. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan itu gampang. Kalau cuma duit hilang bisa dicari lagi. Permasalahannya bukan itu. Orang yang bangkrut sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, banyak ibadah-ibadahnya. Tapi pernah dia memukul orang ini, pernah mencaci maki orang yang itu, menggunjing dan memfitnah, pernah membunuh atau memukul atau apa saja jenisnya. Maka orang-orang ini akan datang dan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kalau tadi kita tidak berusaha untuk taubat nasuha. Dan kata Nabi SAW digambarkan ini, kalau orang-orang ini minta lalu diberikan pahala-pahala dia. Kata Nabi SAW, kalau habis pahala dia dan masih ada orang yang datang menuntut, sudah habis nih pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, habis semuanya. Bakti sama orang tua, sedekah buat istri dan anak, habis semuanya. Tapi masih ada yang nuntut juga. Oh, pernah juga saya digosipin sama dia. Pernah juga saya difitnah sama dia. Pernah juga ada hak saya tidak dikasih. Maka diambil dosa-dosa mereka. Zinahnya orang, ribanya orang, mencurinya orang. Dosa-dosa dia dipikulkan kepada orang yang tadi panen pahala besar selama di dunia. Kemudian akhirnya habis semua pahalanya, tinggal dosa-dosa orang yang dihukum dia dengan dosa-dosa orang tersebut. Betapa bangkrutnya orang ini. Seringkali kita dengar hadis ini tapi subhanallah masih saja luput. Dan kita anggap biasa. Tidak pernah kita jadikan sebagai sebuah ibrah dan pelajaran. Kontrol lisan saudaraku. Orang beriman hanya mengucapkan dari lisannya sesuatu yang bermanfaat. Mendatangkan pahala atau minimal mubah. Itu saja. Atau diam. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik saja. Makna baik yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, doa, baca Quran, memberikan nasihat, memberikan pelajaran, atau hal yang mubah, menanyakan kabar misalnya, atau apa saja yang mubah yang tidak berhubungan dengan masalah haram. Atau dia diam, kata Nabi SAW. Berapa banyak orang subhanallah tidak mengontrol masalah ini. Kata-kata itu saudaraku seiman selama belum keluar dari lidah kita, masih milik kita. Tapi kalau sudah keluar, sudah milik publik, dan ini susah untuk dikontrol. Untuk menariknya kembali sulit. Tidak semudah itu. Oleh karena itu harus hati-hati. Dinukil dari seorang salaf pernah, muridnya datang lalu mengatakan, Syekh, saya pernah menggibah Anda. Imam dipanggil, hai imam, zaman dulu dipanggil imam. Kalau kita kiai sekarang, hai imam, saya pernah menggibah Anda. Saya ingin bertaubat, bagaimana caranya? Saya ingin Anda memaafkan saya. Kata dia, tobat kepada Allah dan plus lagi. Kau harus mengembalikan namaku. Ini bahaya sekali. Kalau ada orang langsung mengatakan, baik saya maafkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia minta kita perbaiki nama dia, ini luar biasa. Siapa yang sudah menangkap perkataan itu? Dan di mana kita akan cari mereka? Kalau sekarang di zaman kita masih lebih mudah. Ada media yang kita bisa angkat di Facebook kita, di Instagram kita, di YouTube. Kita bisa sebarin, mudah-mudahan bisa nyebar. Tapi Allah a'lam apakah semua orang mendapatkan itu atau tidak. Dan ini berbahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman sekalian kontrol semua ini. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk mengontrol lisan ini. Ingat perkataan juga yang kami sampaikan pada khutbah yang lalu. Bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada sesuatu yang paling harus sering dipenjara lebih lama dibandingkan lisan. Dan Allah memberikan kita 2 buah kuping dan 1 lidah agar kita lebih banyak mendengar daripada kita lebih banyak berbicara.